Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan kali ini kita kembali bisa berjumpa untuk melanjutkan pembahasan materi kita untuk mata kuliah proyek sistem informasi. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di materi sebelumnya, bahwa di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana membuat RAB, rencana anggaran biaya untuk proyek sistem informasi. Oke, namun sebelum kita mulai, kembali disampaikan bahwa selama pembahasan materi ini nanti akan diberikan beberapa pertanyaan yang Anda harus jawab sebelum mengisi absensi di forum absensi yang disediakan. Oke, baik, kita mulai. Sebelum masuk ke RAB, saya ingin kembali kita melihat ya bagaimana sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan ketika kita membuat sebuah aplikasi. Ini tentu tahapan pekerjaannya berbeda-beda tergantung dari model proses software atau model perancangan, model RTL yang dipakai ketika membuat aplikasi. Sebagai gambaran di sini saya memperlihatkan model software untuk metode waterfall. Metode ini tentu sudah familiar bagi kita semua kalau sudah mengambil mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, di model software ini, di metode waterfall, itu dimulai dengan requirement dan definition. Nah, di sini dimulailah pekerjaan tim perangkat lunak. Di sini dimulailah kita menganalisa atau kita melakukan analisis sistem yang sedang berjalan, ya. Jadi dimulai melakukan analisa bagaimana sistem yang sementara berjalan, kemudian melakukan riset untuk mengetahui user itu dia punya keinginan bagaimana. Oke, jadi di sini nanti muncul sebuah dokumen dan itu dilakukan oleh suatu tim yang kita sebut saja sebagai tim analis. Jadi mereka bertugas untuk melakukan analisis sistem yang sedang berjalan serta untuk mengetahui requirement atau apa yang diinginkan oleh user pada software yang akan dibuatkan. Setelah pekerjaan daripada tim analis ini selesai, maka maju ke tahap berikutnya, ya. Maju ke tahap berikutnya yaitu tahap sistem desain. Jadi sistem and software design. Jadi di sini ada tahapan kedua yaitu desain. Nah, desain di sini ada bermacam-macam. Bisa mendesain tampilan, bisa mendesain kalau algoritma apa yang akan dipakai, bisa mendesain physical database-nya dan sebagainya. Nah, jadi di sini nanti akan bekerja orang-orang yang punya keahlian desain, jadi orang yang punya keahlian desain interface, orang yang punya keahlian desain base data akan bekerja di sini. Nah, tentu Anda semua sudah mengikuti mata kuliah base data, berarti sudah bisa melakukan tahap ini. Anda sudah pernah mengikuti mata kuliah interaksi manusia dan komputer, berarti bisa bekerja di sini sebagai user interface, ya, desain. Jadi tim ini bekerja berdasarkan desain yang dibuat oleh tim ini bekerja
berdasarkan kepada hasil yang dibuat oleh tim analis tadi yang dihasilkan atau biasanya dalam bentuk dokumen. Kemudian setelah desain dibuat oleh tim desain, maka hasilnya diberikan kepada programmer, ya. Hasilnya diberikan kepada programmer. Kemudian programmer akan menerjemahkan seluruh desain tersebut dalam bentuk tulisan skrip-skrip program. Kemudian yang bertugas di situ tentu adalah orang yang mahir, punya kompeten di bidang pemrograman. Kemudian setelah programnya setelah dilaksanakan, dilakukan namanya unit testing, ya. Unit testing berarti di situ ada pengetesan. Ada orang yang bertugas untuk mengetes aplikasi yang sudah dibuat oleh programming tadi. Jadi karena ini unit testing, maka tesnya per unit, ya. Kemudian setelah unit testing selesai atau lulus di tahapan ini, maka unit-unit tadi disatukan atau diintegrasikan. Kemudian sistem yang sudah menyatu tadi kemudian dites lagi, dilakukan pengecekan. Di sini tentu ada tim yang nanti akan melakukan pengetesan. Tim itu bisa berasal dari dalam tim project sendiri, dan juga yang melakukan pengetesan bisa juga dari luar tim project, yaitu biasanya diambil dari calon pengguna nantinya. Nah, kemudian yang terakhir operational maintenance, tentu kita tidak bisa masuk ke sini karena ini sudah di ranah pemakaian. Jadi aplikasinya sudah dipakai di tahapan ini. Artinya project itu nanti akan berawal dari titik ini sampai di titik ini. Nah, inilah nanti dibutuhkan tim-tim, kemudian dibutuhkan waktu. Setiap tahapan ini nanti butuh waktu. Kemudian setiap tahapan ini nanti butuh sumber daya, baik sumber daya peralatan maupun sumber daya modal. Oke, jadi itulah tahapan di pengembangan aplikasi. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kita terapkan itu ketika kita membuat RAB, rencana anggaran biaya untuk pengembangan software. Nah, untuk poin-poinnya secara garis besar, RAB untuk software itu kita bisa bagi dua. Yang pertama ada biaya personil, artinya biaya yang dipakai untuk sebagai honor, ya, kepada tim-tim yang bekerja, ya, biaya personil. Kemudian ada biaya non personil, okay, biaya non personil. Nah, sekarang kita fokus ke biaya personil dulu. Nah, biaya personil itu disesuaikan dengan tahapan tadi, ya, disesuaikan dengan tahapan dari proses pengembangan aplikasi ini, ya. Jadi kalau misalnya mungkin antara apa yang ada di sini tidak persis sama dengan yang ada di sini, ya, tetapi paling tidak bisa menggambarkan. Oke, Anda lihat bahwa di dalam pembangunan perangkat lunak, ya, sebelum ini muncul, tentu ada master plan duluan. Jadi master plan yang nanti jika di breakdown nanti muncul bagian ini. Nah, di bagian pengembangan master plan di situ ada yang terlibat adalah project manager. Jadi setiap tahapan dari pengembangan aplikasi ini itu senantiasa ada project manager yang terlibat, ya. Oke. Nah, di tahapan pembangunan master plan yang terlibat adalah project manager, kemudian sistem analis, ya, karena dia harus menganalisa sistem yang sekarang ada dan sistem yang sampai mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan kalau perlu, ya, dia harus melakukan analisis. Kemudian networking expert, misalnya ini contoh security expert. Jadi kalau misalnya kita butuh
bahwa aplikasi itu harus aman di jaringan, maka kita butuh kedua orang ini, ya. Kita butuh kedua orang ini. Makanya di sini jumlah orangnya tidak terlalu banyak, yaitu hanya satu orang untuk tiap bidang keahlian. Jadi networking expert itu satu orang, kemudian security expert juga satu orang. Kemudian di sini ada man per month, artinya orang ini bekerja berapa bulan, ya. Nah, kalau kita kembali lihat pada tahapan ini, mungkin dari requirement sampai integration dan sistem testing itu memakan waktu sampai 6 bulan. Nah, kalau memakan waktu sampai 6 bulan, maka perlu dibagi bagian requirement definition itu berapa lama, sistem software design itu berapa lama, implementasi unit testing itu berapa lama, dan seterusnya. Sebab tidak semua orang bekerja di semua tahapan. Ada nanti yang bekerja hanya di bagian ini saja. Seperti misalnya programmer hanya bekerja di bagian ini saja. Database designer hanya bekerja di bagian ini saja. Nah, ketika misalnya database designer dia bekerja di bagian ini dan lama kerjanya hanya 1 bulan, maka tentu dia hanya akan diberikan honor untuk pekerjaan selama 1 bulan. Dan begitu. Makanya perlulah dibuat detail seperti ini. Oke, sekarang di tahapan pertama di pembangunan master plan, inilah orang-orang yang bekerja, kemudian jumlah yang dibutuhkan ini. Nah, yang banyak adalah sistem analis. Kenapa? Karena mereka harus berdiskusi, mencari data, ya. Ini tentu butuh butuh banyak kepala untuk bisa menganalisa sistem yang sedang berjalan dan sistem yang akan diterapkan nanti. Kemudian di sini pekerjaannya hanya berlangsung selama 1 bulan. Oke, Anda lihat di sini 1 bulan. Nah, di sini ada biaya yang dikeluarkan, yaitu honor untuk setiap orang ini, ya, selama 1 bulan per orang. Jadi misalnya kalau honor per orang itu 3,7, maka kali ini ya. Jadi 1 kali 1 kali 3,7 100, dapatlah ini. Kemudian untuk sistem analis kan dibutuhkan 3 orang. Ini lihat ya, billion rate-nya atau gajinya itu adalah 2,65 juta per orang per bulan. Karena 3 orang, maka dibutuhkan dana sebesar 3 kali 1 kali 2,65, dapatlah 7,95 dan seterusnya. Jadi untuk pembangunan master plan saja itu sudah butuh dana untuk gaji personilnya, biaya langsung personil itu sebesar 16.960. Oke, itu di tahapan pengembangan master plan. Kemudian ketika mulai berjalan, nah, project manager, ya, Anda lihat. Jadi setelah ini bekerja selesai, jadi pembangunan master plan-nya, maka mulailah pekerjaan dari tim developer, ya. Tim developer itu macam-macam, mulai dari project manager, kemudian sistem analis yang bekerja di tahapan pertama tadi, kemudian networking expert, kemudian security, programmer, graphic designer, ya, untuk tampilan, kemudian database untuk pelayanan database, tester, network engineer, dan trainer. Jadi ini sampai pada tahap memberikan pelatihan, ya. Nah, Anda lihat bahwa project manager cuma dibutuhkan 1 orang saja dan dia bekerja selama 3 bulan. Kemudian sistem analis juga, sistem analis tetap butuh 3, bekerja selama 3 bulan. Kemudian networking expert, security expert hanya satu orang. Kemudian yang banyak adalah programmer, karena disinilah memang butuhkan waktu yang paling lama di sini di program, ya, pembuatan program. Jadi kalau cuma 1 orang yang bekerja mungkin tidak sanggup. Oleh karena itu dibutuhkan 10 orang yang bekerja selama 3 bulan. Kemudian graphic designer dibutuhkan 2, database administrator 2, software tester 5, tidak boleh hanya 1. Karena setiap orang itu mempunyai cara masing-masing ketika menggunakan sebuah aplikasi, dan harus dijamin bahwa setiap cara yang dilakukan oleh pengguna itu tidak mengakibatkan kesalahan pada sistem. Oke, makanya di sini dibutuhkan 5. Ya, bahkan
Kalau perlu lebih banyak itu bagian sini lebih bagus, tapi tentu terkendala dengan biaya. Kalau semakin banyak di sini, tentu di sini juga akan semakin besar. Nah, kemudian network engineer dan trainer dibutuhkan 2 saja. Nah, dengan hitungan yang sama tadi ya, jadi jumlah orang dikali berapa lama pekerjaan dikali dengan billing rate-nya dapatlah di sini. Kemudian dijumlahkan semua dapatlah jumlah total 190 untuk software development, yaitu tahapan pengembangan aplikasinya. Jadi di sini programnya sudah selesai, sudah jadi. Kemudian setelah aplikasi ini selesai, di selama implementasi mungkin diberikan garansi misalnya selama 1 tahun. Jadi pengguna ceritanya, pengguna setelah selesai sampai di sistem testing, di operational maintenance, nanti pengguna diberikan pendampingan selama 3 bulan misalnya, ya, 3 bulan misalnya. Maka di sini ada pendampingan. Nah, di pada saat melakukan pendampingan, tidak semua orang di sini terlibat, ya. Tentu misalnya project manager tetap terlibat, kemudian sistem analis. Jadi kalau ada masalah, maka sistem analis yang akan menganalisa, ya. Kemudian jika ada pengguna yang belum paham tentang bagaimana melakukan pekerjaannya menggunakan aplikasi yang dibuat tadi, maka trainer lah yang akan mendampingi, ya. Trainer akan mendampingi. Kemudian database administrator, mungkin ada hal-hal lain yang berkaitan basis data misalnya, karena setelah software selesai kan selanjutnya semua tentang data, ya, semuanya tentang data. Data dimasukkan, data diambil, data dimasukkan, data diambil. Oke. Kemudian networking expert. Nah, semuanya bekerja selama 3 bulan, artinya pendampingan kepada pengguna tadi itu dilakukan selama 3 bulan, ya. Dan inilah jumlah total yang harus dikeluarkan selama proses pendampingan. Dan kalau kita jumlahkan antara pembangunan master plan ini, kemudian software development dan pendampingan, itu jumlahnya sekian, ya. Tentu nanti angka-angka ini ya tidak selamanya harus seperti ini. Biasanya di sini disetting agar supaya jumlah total nanti ke bawah itu sesuai dengan anggaran yang tersedia. Oke, itu biaya personil. Sekarang bagaimana dengan biaya non personil? Untuk biaya non personil, pertama itu pemanfaatan peralatan kerja. Jadi jangan Anda pikir bahwa kalau Anda sudah punya komputer, laptop yang Anda bisa pakai untuk bekerja pada saat membuat proyek, itu nanti tidak perlu dimasukkan di proposal. Tidak seperti itu, tetap harus dimasukkan, dan itu biasanya kita anggap sebagai sewa, ya. Misalnya seperti Anda lihat, ya, ruangan. Jadi volumenya berapa bulan, ya? 7 bulan, berarti ini 7 bulan proyek, ya. Kenapa 7 bulan? Karena lihat di sini tadi, ya. Ini 3 bulan, ini 3 bulan, semuanya 3 bulan, 3 bulan, berarti di sini 3 tambah 3, 6, kemudian tambah 1 bulan, 7 bulan. Makanya di sini muncul 7 bulan. Jadi dia akan bekerja selama 7 bulan. Dan ruangan yang dipakai itu dianggap disewa, ya. 7 bulan, harga setonya 318 ribu per bulan, jumlahnya sekian selama 7 bulan. Komputer yang dipakai itu 280 misalnya, ya. Kemudian per bulan, harga satunya 106.000, jumlahnya sekian. Server jika ada 7 server, printer ada 14 printer, kemudian jaringan sekian. Dan jumlahnya ini misalnya 37.842. Jadi seluruh peralatan yang kita pakai selama proses pengerjaan dari pembangunan master plan sampai pendampingan itu semua harus dimasukkan di sini, ya, peralatan. Termasuk misalnya di sini biaya yang kedua itu biaya komunikasi, telepon, internet, kurir, pengiriman surat, faksimiles dan sebagainya. Itu juga dimasukkan, ya. Kalau Anda kirim misalnya melalui ekspedisi, itu harus masukkan di sini, ya. Kemudian selanjutnya, ini juga 7 bulan, ya. Ini dihitung kasar saja, kan tidak mungkin langsung ditentukan bahwa selama 7 bulan itu saya akan melakukan telepon sekian ratus kali dengan jumlah sekian, tidak mungkin diperkirakan, tetapi
ada angka-angka dasar yang kita bisa pakai sebagai perkiraan kasar. Kemudian selanjutnya setelah biaya peralatan kerja, kemudian biaya komunikasi, ada ATK seperti biasa, kertas buram, printer, tinta, stasioner dan sebagainya. Ya, nanti Anda sesuaikan saja misalnya dengan kebutuhan ketika menyusun sebuah proposal. Dan ini totalnya misalnya 9.540.000. Kemudian yang terakhir adalah biaya penyusunan dokumen ya. Jadi ada laporan pendahuluan, laporan final, ringkasan eksekutif, training kit. Jadi ketika melakukan pelatihan di sini, oke, ini trainer melaksanakan tugasnya, itu kan peserta diberikan misalnya ada map, pena, kemudian buku catatan dan sebagainya. Nah, itu semua masuk di sini ya sebagai training kit ya. Training kit. Kemudian ada CD untuk dokumentasi soft copy-nya juga disiapkan, dan pokoknya segala hal yang terkait dengan penyusunan laporan, termasuk misalnya kalau dibutuhkan ada orang lain yang memberikan jasa pengetikan, tinggal dimasukkan di sini sebagai jasa pengetikan laporan, penggandaan laporan dan sebagainya. Kemudian Anda jumlahkan ya, mulai dari biaya non personil ini ya, yaitu yang ini, kemudian yang ini, yang ini, serta yang terakhir ini, muncullah total untuk B2 kan. B1 tadi itu adalah biaya personil dan B2 itu biaya non personil. B1 totalnya 247 juta, biaya non personil yaitu B2 totalnya 58 juta sekian. Nah, B1 tambah B2 itu adalah total biaya 306 juta 67.000. Nah, total ini adalah biaya operasional. Biaya operasional yang dibutuhkan mulai dari berjalannya proyek sampai selesainya proyek. Tetapi ingat, ketika kita mengeluarkan biaya-biaya di proyek, itu ada pajak. Nah, tentu pajak 10% ini Anda tidak bisa ambil dari sini. Kenapa? Kalau Anda ambil dari sini 10%, coba ya, kita hitung. Ini kali 10%. Nah, maka jumlah pajak yang Anda harus keluarkan adalah 37 juta. Kalau kita kurangkan antara yang ini dengan pajak yang harus dikeluarkan, maka tinggal 275 juta. Artinya apa? 275 juta itu Anda harus bagi untuk keseluruhan biaya-biaya ini. Kan begitu. Nah, agar supaya pajak tidak diambil dari sini ya, maka pajak itu harus ditambahkan dari sini. Jadi Anda cari dulu berapa 10% dari 306 juta ini, yaitu yang ini, baru kemudian biaya total yang kita hitung tadi ditambahkan dengan pajak ini mendapatkan ini. Nah, inilah nanti usulan anggaran yang diajukan ya. Ini adalah usulan anggaran yang diajukan. Jadi ketika Anda masukkan proposal, anggaran yang diajukan itu bukan anggaran operasional toh. Ya, mulai dari dimulainya proyek sampai selesainya proyek, tetapi harus ada Anda tambahkan pajak PPN 10% dari keseluruhan total biaya yang Anda harus pakai selama berjalannya proyek. Oke. Nah, ini seperti ini kira-kira bagaimana kita membuat RAB project ya. Ini file Excel. Kemudian kalau misalnya butuh itu tadi, ini adalah belum biaya untuk ini adalah biaya untuk pengembangan software ya. Pengembangan software, bukan pengadaan perangkat keras. Kalau pengadaan perangkat kerasnya seperti ini ya. Seperti ini, lain lagi ceritanya ya. Kalau pengadaan perangkat keras tentu kita harus mencari spesifikasi serta harga dari penyedia barang yang akan kita incar ya, seperti ini. Tetapi intinya tetap sama. Setelah Anda jumlahkan di akhir ya, setelah Anda dapatkan jumlah totalnya, maka Anda tetap harus tambahkan pajak 10%. Ya, jangan ambil pajaknya dari sini, tetapi dari sini ambil 10%
berapa 10% dari angka ini, kemudian itu ditambahkan ke nilai totalnya sehingga mendapatkan total setelah pajak, ya. Oke. Seperti itu kira-kira bagaimana cara membuat proposal. Kenapa ini penting saya sampaikan, karena pembuatan proposal di rekayasa perangkat lunak itu bukan hanya berkisar kepada ATK, kemudian alat-alat, tetapi ada biaya personil yang biasanya itu berbeda dengan proyek yang lain, ya. Anda lihat bahwa apa yang ada di sini ya tergantung kepada tahapan model rekayasa perangkat lunak yang akan dipakai pada saat pengembangan aplikasi, ya. Jadi sekali lagi, apa yang langkah-langkah di sini, personil yang ada di sini itu berbeda dengan setiap metode perangkat lunak yang akan kita pakai. Baik, sehingga begitu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya pada di Google Class, ya, jangan di channel YouTube tetapi di Google Class. Baik, seperti itu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.